Perkenalkan, nama saya Krismin Kusjaya dari 10 AKL 2. Kondisi ekonomi pada masa ini atau masa reformasi. Jadi kondisi ekonomi di Indonesia ini mulai menunjukkan adanya perbaikan pada setiap keadaan, seperti kondisi keuangan yang sudah mulai stabil karena pemerintahan menggunakan sistem yang baik. Namun pada keadaan ini kembali lagi merosot dikarenakan melemahnya nilai-nilai pada tukaran rupiah yang berdampak negatif terhadap perekonomian nasional ini, sehingga menghambat usaha pada pemulihan untuk perkembangan ekonomi pada saat masa reformasi untuk saat ini. Oleh karena melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi. Banyaknya perusahaan di dalam negeri yang melakukan pinjaman kepada luar negeri dalam dolar Amerika karena munculnya kesulitan membayar pinjaman untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika lemah. Angka pemutus kerja meningkat disebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghematan atau menghentikan kegiatan usaha yang dapat juga dikatakan bangkrut. Angka kemiskinan semakin bertambah sehingga harga-harga kebutuhan pokok naik sampai tidak terkendali, dan biaya masyarakat semakin tinggi yang ada pada perkembangan ekonomi pada saat masa reformasi ini. Awal masa reformasi, di mana pemerintahan membentuk Bank Penyihatan Perbankan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk. Dan juga kemudian pemerintah juga mengeluarkan sebuah undang-undang berisi tentang larangan politik monopoli dan persaingan tidak sehat, dan tentang perlindungan konsumen. Karakteristik perekonomian Indonesia pada masa reformasi, di mana kondisi perekonomian pada masa reformasi lebih baik daripada masa sebelumnya, dan juga stabilitas, keamanan politik dan sosial mendapatkan ancaman-ancaman yang begitu serius dan meningkatkan kontra risk. Dan juga kondisi perekonomian Indonesia cenderung lebih buruk daripada masa transisi, yang dimana kontra risk semakin meningkat, IHSG menunjukkan pertumbuhan negatif, dan nilai tukar rupiah semakin merosot. Pemerintahan pada masa kepresidenan B.J. Habibie, di mana pada masa pemerintahan Habibie ditandai dengan mulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional dalam membantu proses pemulihan ekonomi negara. Tidak hanya itu, B.J. Habibie juga berhasil memotong nilai tukar rupiah dan dolar yang berkisar dari mulai Rp10.000 hingga Rp15.000. Pemerintahan Abdurrahman Wahid, laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0%, dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia yang semakin membaik dan laju perekonomian hingga mencapai 5%, dan juga terjadi inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil, dan hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF tidak baik. Pemerintah Megawati, yang dimana Megawati meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ketiga, dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Kebijakan privatisasi BUMN, perdia KPK, dan juga meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan seperti nilai tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya. Sekian, terima kasih.